Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah, di sini langsung saja Bapak menjelaskan materi perkuliahan kita berkenaan dengan sumber ajaran akhlak. Ya, sumber ajaran akhlak yaitu adalah yang wajib yang harus kita ketahui adalah itu Al-Qur'an dan hadis. Ya, sumber-sumber ajaran akhlak. Sumber akhlak itu adalah wahyu. Nah, yang wahyu itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Ya. Sebagai sumber akhlak. Artinya apa? Wahyu sebagai sumber akhlak berarti di sini Al-Qur'an dan hadis itu adalah sebagai sumber akhlak, bukan yang lainnya. Ya. Wahyu atau Al-Qur'an dan hadis ini fungsinya menjelaskan bagaimana berbuat yang baik dan bagaimana menjauhkan yang buruk. Ya. Wahyu atau Al-Qur'an dan hadis itu menjelaskan bagaimana itu berbuat yang positif, ya, berbuat yang sesuai dengan fitrah manusia. Nah, dan ya menjelaskan bagaimana menjauhi hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Al-Qur'an itu bukanlah hasil renungan manusia, bukanlah hasil pemikiran dari manusia, melainkan itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pandai dan yang maha bijaksana. Allah tahu segala halnya, ya, dan apapun yang disampaikan oleh Allah, ya, itu di dalam Al-Qur'an itu adalah semuanya benar. Artinya apa yang disampaikan Al-Qur'an itu adalah mutlak kebenarannya, tidak akan pernah salah, ya, mutlak, dan kebenarannya itu tidak relatif, artinya akan selalu benar. Ya. Dan oleh sebab itu kita sebagai seorang muslim, ya, harus yakin, harus ada keimanan yang totalitas, keimanan yang kuat bahwasanya isi Al-Qur'an itu tidak dapat dibuat, ya, tidak dapat ditandingi oleh buatan manusia. Makanya di sini yang namanya Al-Qur'an adalah wahyu Allah, ya, sangat berbeda dengan yang hasil dari akal pikiran, ya, seperti moral dan etika. Karena sumber moral dan etika adalah akal pemikiran manusia, sedangkan akhlak itu sumbernya adalah wahyu yang kebenarannya mutlak, akan selalu benar. Ya, makanya yang namanya Al-Qur'an, hadis, yang namanya akhlak itu sebagai barometer, alat ukur kebenaran moral, etika, dan susila. Ya. Sumber akhlak yang kedua yaitu al-hadis, yang meliputi perkataan, ketetapan, dan tingkah laku Rasulullah. Ya, dikatakan hadis ma'udifa ila nabi min qaulin au fi'lin au taqririn. Ya. Nah, hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik perkataan, baik ketetapan, atau tingkah laku dari Rasulullah. Yang dimaksud itu dengan sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik, buruk, atau mulia dan tercela.
Ya, sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, sumber akhlak adalah Al-Quran dan hadis. Itu bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat. Ya, sebagaimana konsep etika dan moral. Kalau menurut etika, itu sumbernya itu akal pikiran. Kalau moral itu adalah pandangan masyarakat. Berbeda dengan wahyu. Kalau berbeda dengan akhlak, kalau akhlak itu sumbernya itu adalah Al-Quran dan hadis. Makanya ya sumber akhlak itu bukan akal pikiran dan pandangan masyarakat. Ya, sebagaimana itu pada konsep etika dan moral. Dalam konsep akhlak, segala sesuatu itu dinilai baik atau buruk, terpuji atau tercela, itu semata-mata itu karena syarak. Semata-mata itu karena Al-Quran dan Sunnah yang menilainya itu demikian. Ya. Kemudian tentu ada pertanyaan bagi kita. Bagaimana itu dengan peran hati, nurani atau akal dan pandangan masyarakat dalam menentukan baik dan buruk? Ya. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki fitrah bertauhid, mengakui keesaannya sebagaimana dalam firman Allah. Faqim wajhaka lidini hanifah fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad din al-qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Ya, artinya kita harus berpedoman itu kepada agama Allah yang bersumber itu dari Al-Quran dan hadis. Ya, bukan kepada yang lainnya. Nah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ya, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Ya, ini kan berdasarkan pertanyaan. Kalau Al-Quran dan hadis sebagai sumber akhlak, bagaimana di sini peran hati? Ya, peran hati nurani kita dalam menentukan baik dan buruk. Bagaimana peran akal kita itu dalam menentukan terpuji dan tercela. Bagaimana dengan pandangan masyarakat itu dalam menentukan baik dan buruknya. Ya, kalau kita lihat ya, yang fitrah manusia itu tidak selalu terjamin dapat berfungsi itu dengan baik. Ya, dalam menentukan baik buruk, menentukan terpuji tercela. Ya, kenapa? Ya, karena pengaruh dari luar. Fitrah kita itu bisa dipengaruhi dari luar. Misalnya itu pengaruh pendidikan dan lingkungan. Ya, fitrah itu tertutup, bisa tertutup sehingga hati nurani tidak ada lagi bisa melihat kebenaran. Nah, kita bisa contohkan itu orang-orang yang berbuat jahat, membunuh, bahkan puluhan orang yang dibunuh kan. Apakah hatinya sudah tertutup, fitrahnya itu sudah tertutup, ya, dan sehingga hati nuraninya tidak ada lagi melihat ke suatu kebenaran. Sudah banyak orang yang dibunuhnya, puluhan orang dibunuhnya, mau masih lagi membunuh orang lain. Ya, demikian itu juga dengan akal pikiran. Ya, kenapa bukan akal pikiran? Ya, karena kalau akal pikiran itu hanyalah salah satu kekuatan yang dimiliki oleh manusia untuk mencari kebaikan-kebaikan, mencari keburukan, mencari kebaikan. Keputusannya itu bermula dari pengalaman empiris, dalam arti pengalaman yang dapat itu di lapangan. Ya, kemudian ya diolah menurut kemampuan akalnya, kemampuan pengetahuannya. Oleh karena itu, keputusan yang diberikan akal itu masih bersifat spekulatif atau subjektif. Artinya baik menurut kita itu belum tentu baik menurut orang lain. Ya, mungkin pelit itu baik bagi kita. Ya, karena kita pelit, harta kita tidak berkurang.
Ya, kita masih banyak kebutuhan yang ini, yang itu. Ya, kita tidak rugi kalau pelit umpamanya. Kan bisa saja pendapat akal yang seperti itu. Nah, ini yang dimaksud masih bersifat spekulatif dan subjektif. Berbeda itu dengan akal, yang berbeda dengan wahyu, yaitu tegas. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, kebenarannya mutlak. Itu pasti akan selalu benar. Maka sebagai alat ukur kebenaran akhlak. Akhlak bisa benar, bisa salah, masih relatif. Ya, tetapi kalau yang namanya wahyu itu mutlak benar, akan selalu benar. Ya, makanya kita dalam hal sumber dari akhlak ini sendiri itu Al-Quran dan hadis, bukan akal pikiran, ya bukan pula fitrah hati nurani manusia. Ya, kemudian ya pandangan masyarakat. Ya, pandangan masyarakat juga itu dapat dijadikan, memang bisa dijadikan sebagai salah satu ukuran baik buruk, menentukan baik buruk. Ya, tetapi itu pandangan masyarakat itu masih sangat relatif. Ya, tergantung itu sejauh mana kesucian hati nurani masyarakat itu. Ya, kebersihan pikiran, ya mereka dapat terjaga. Masyarakat yang hati nuraninya telah tertutup oleh akal pikiran, mereka sudah dikotori oleh sikap dan tingkah laku yang tidak terpuji, ya tentu tidak bisa itu dijadikan sebagai ukuran. Hanya kebiasaan masyarakat baiklah yang dapat dijadikan sebagai ukuran. Nah, makanya itu masih bersifat relatif kalau pandangan masyarakat. Ya, sedangkan kalau kita lihat di sini Al-Quran dan hadis, yaitu sebagai pedoman hidup umat Islam yang menjelaskan baik buruk suatu perbuatan manusia. Ya, sekaligus itu menjadi pola hidup dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Al-Quran itu sebagai dasar bagi akhlak itu menerangkan tentang Rasulullah sebagai suri teladan uswatun hasanah itu bagi seluruh umat manusia. Ya, maka di sini dapat disimpulkan bahwa sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah untuk menentukan, ya, untuk menentukan ukuran baik buruknya atau mulia tercelanya, haruslah itu dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam artian mengembalikan kepada penilaian syarak, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, harus dikembalikan penilaian baik dan buruk itu harus dikembalikan kepada hadis dan juga harus dikembalikan kepada Al-Quran. Ya, semua keputusan syarak, ya keputusan Al-Quran dan hadis, ya itu tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Ya, berbeda dengan akal, dengan hati nurani atau hati fitrah atau pendapat dari masyarakat, itu bisa dipengaruhi oleh sesuatu. Sedangkan Al-Quran dan hadis syarak itu tidak dapat dipengaruhi oleh apapun dan tidak akan bertentangan itu dengan hati nurani manusia. Ya, inilah yang dimaksud. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Ya, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia itu menurut fitrahnya. Ya, semua keputusan syara itu tidak dapat keputusan Al-Quran dan hadis tidak dapat dipengaruhi oleh apapun dan tidak akan bertentangan dengan hati nurani manusia karena keduanya itu berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah. Ya. Ya, yang pertama itu sumber pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini lebih banyak bersifat teoritis. Sedangkan nanti hadis Nabi, kalau hadis Nabi ini banyak bersifat praktis, lebih banyak kepada praktisnya. Makanya hadis
disebutkan sebagai penjelas dari Al-Quran. Ya, seperti di dalam Al-Quran itu dikatakan wala taqul lahum ma'uf, jangan kamu mengatakan kepada orang tua. Wala tanharhuma, jangan kamu menghadap orang tua. Nanti bagaimana sikap prakteknya itu terhadap orang tua nanti dipraktekkan oleh Rasulullah. Ya, sebagai contoh suri tauladan yang baik. Ini yang katakan Al-Quran lebih banyak membahas secara teoritis, sedangkan hadis Nabi itu lebih banyak membahas tentang praktis dari akhlak itu sendiri. Ya, kita yang mesti harus kita pahami yang pertama itu adalah berkenaan dengan tafsir. Ya, Al-Quran itu Al-Quran ya, menafsirkan nanti ayat-ayat berkenaan dengan akhlak. Ya. Tafsir kalau kita adalah metode atau prosedur itu memahami muatan Al-Quran. Dalam artian tafsir ini adalah menjelaskan isi ayat Al-Quran. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu banyak membahas berkenaan dengan akhlak. Nanti ayat-ayat yang berkenaan dengan akhlak yang lebih banyak kepada bentuk teori ini nanti dijelaskan oleh hadis Nabi atau dijelaskan oleh hasil pemahaman ulama terhadap ajaran Islam. Maka akhlak di sini hasil dari pemahaman ajaran Islam. Tetap sumber akhlak ini Al-Quran dan hadis. Nanti dijabarkan melalui kajian-kajian, melalui pemikiran-pemikiran, melalui akal, melalui pemahaman salafus saleh, memahami pemahaman ulama terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan akhlak atau hadis-hadis yang berkenaan dengan akhlak. Maka ayat-ayat berkenaan dengan akhlak yang terdapat di dalam Al-Quran nanti akan ditafsirkan oleh para ulama. Ya. Kemudian tidak bisa diintervensi, dicampuri manusia sepanjang zaman. Yang namanya ayat-ayat berkenaan nanti dengan akhlak atau hadis-hadis berkenaan dengan akhlak itu sifatnya mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Artinya kalau yang dikatakan baik menurut Al-Quran dan hadis, ya itu akan baik pada masa lampau, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang. Akan tetap baik, tidak akan pernah berubah-ubah. Meskipun zaman telah berubah, ya tidak akan pernah berubah-ubah. Tapi kalau sesuatu itu dikatakan buruk menurut Al-Quran dan hadis, ya maka baik zaman dahulu, zaman sekarang, atau zaman yang akan datang akan tetap buruk. Ini yang dimaksud, bahwasannya Al-Quran dan hadis yang wahyu ini, yang sebagai sumber ajaran akhlak ini, tidak bisa diintervensi, tidak bisa dicampuri oleh manusia sepanjang zaman. Yang bisa ditafsirkan oleh manusia yaitu menafsirkan ayat-ayat berkenaan dengan akhlak. Ya harus dan menafsirkan ayat-ayat atau hadis berkenaan dengan akhlak ini harus sesuai dengan kaedah-kaedah tafsir, kaedah-kaedah yang benar dalam menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis. Makanya nanti kita akan temukan fungsi dari etika, moral, dan susila ini tadi adalah menafsirkan ayat-ayat berkenaan dengan akhlak, menjabarkan, menjelaskan hadis-hadis tentang akhlak. Ya, karena kita tahu ada prinsip dalam Islam itu sendiri adalah mendengar dan taat. Sami'na wa ta'na. Baik menurut Al-Quran ya harus kita pandang baik. Ya, buruk menurut Al-Quran dan hadis harus kita pandang buruk. Ini yang dikatakan prinsip kita adalah mendengar dan taat. Ya, seperti memakai jilbab umpamanya. Ada orang sekampung sepakat tidak pakai jilbab. Mungkin menurut etika dan moral itu sah-sah saja. Ya, itu aturan mereka. Ya, tetapi kalau yang namanya
Islam kalau wajib pakai jilbab, ya mau dimanapun, mau di Amerika, dimanapun tempatnya, mau di kutub sekalian, dan di tempat-tempat lainnya, itu yang kalau wajib pakai jilbab, tetap wajib pakai jilbab. Nah, sesuai dengan, dan ini pemakaian jilbab ini nanti akan diatur oleh syariat Islam itu sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah akhlak-akhlak terpuji. Di dalam Al-Quran atau hadis Nabi ada pembahasan tentang akhlak-akhlak terpuji dan akhlak-akhlak tercela. Yang nanti pada pembahasan selanjutnya yang nanti akan kita bahas, yaitu ayat Al-Qalam ayat 4. Ini ayat Al-Qalam ayat 4. Ya, yang artinya wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu mempunyai akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Ya. Kita lihat dulu yang ayat ini. Ayat Al-Qalam ayat 4 ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini adalah bentuk penegasan budi pekerti agung, atau budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang mulia, akhlak yang mulia itu dari Nabi. Ini adalah bentuk pengakuan, ya, dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri terkait dengan akhlak yang dimiliki oleh Nabi. Ka di sini, wa innaka, ka di sini, dan sesungguhnya kamu. Siapa kamu di sini? Yaitu Nabi Muhammad. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu la'ala khuluqin azim, benar-benar dan tidak diragukan lagi bahwasanya Nabi itu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka la'ala di sini kita lihat ini adalah bentuk penegasan bahwasanya Nabi itu benar-benar berbudi pekerti, luhur, mulia dari Nabi, dan tidak ada yang lain yang menandingi dari Nabi. Maka ya secara otomatis bentuk akhlak itu kita harus berpatokan kepada hadis Nabi. Nah, ini secara langsung ini mempunyai makna penegasan sumber dari akhlak itu adalah hadis Nabi. Ini penegasan dari Allah. Maka kalau kita bertanya apa dalil yang menyatakan bahwa hadis itu sebagai sumber dari akhlak, ini surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Penegasan budi pekerti Nabi adalah mulia dan tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi. Maka patokan kita yang pertama itu adalah Nabi. Ya. Dan yang sangat banyak itu nanti akan kita bahas berbagai riwayat hadis yang memaparkan bahwa kemuliaan akhlak Nabi. Ya, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi. Ya, ini kan ada kisahnya bahwasanya itu dari Aisyah, bahwa ada sahabat yang bertanya itu kepada Aisyah, ya, bagaimana berkenaan dengan akhlak Nabi. Maka Aisyah itu menjawab, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Dan di banyak hadis, yaitu bahwasanya di suatu ketika, ya, Nabi itu, ya, di dalam hadis, ya, Imam Ahmad itu mengatakan itu dari Aisyah, ya, telah mengatakan bahwa Rasulullah itu sama sekali belum pernah memukulkan tangannya kepada seorang pun dari pelayannya. Karena Nabi punya pelayan, tidak ada pernah Nabi itu memukul. Dan belum pernah juga tuh Nabi memukul istrinya. Dan belum pernah juga tangan beliau itu, ya, memukul seseorang pun, ya, kecuali nanti dalam keadaan berjihad itu di jalan Allah, dalam keadaan perang. Dan Nabi itu tidak pernah disuruh memilih di antara dua hal, melainkan memilih yang paling disukai dan paling ringan, ya, di antara keduanya, terkecuali bila yang ringan itu berupa dosa. Jika hal itu merupakan dosa, beliau adalah orang yang paling menjauhinya, dan beliau dan Nabi itu tidak pernah melakukan suatu pembalasan
yang pernah ditimpakan kepada dirinya itu, melainkan bila batasan-batasan Allah dilanggar, maka beliau baru melakukan pembalasan, dan itu hanyalah karena Allah. Ya, dan yang jelas di sini Rasulullah itu adalah pengamal dari Al-Quran itu secara totalitas. Ya, bagaimana bentuk pengamalan Al-Quran? Yaitu adalah apa yang diamalkan oleh Nabi. Bagaimana akhlak menurut Al-Quran, menurut tinjauan Al-Quran, yaitulah akhlak yang diamalkan oleh Nabi. Ya. Yang mana Rasulullah, apa yang diperintahkan Al-Quran diamalkan oleh Rasulullah, menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran dijauhi oleh Rasulullah. Inilah yang harus kita ikuti, karena hal ini itu tertanam di dalam diri Nabi itu sebagai bata pembawaannya, serta akhlak ini sudah mendarah daging itu di dalam diri Rasulullah. Maka apapun yang diperintah oleh Allah, oleh Al-Quran, beliau pasti itu mengerjakan. Dan apapun yang dilarang oleh Al-Quran, Nabi itu pasti meninggalkan. Nah, itu ya, ya sangat banyak ya kalau kita ingin mempelajari lebih dalam, ya apa-apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu semuanya tergambar dari yang ada di dalam hadis. Makanya kalau kita ingin mengkaji hubungan antara Al-Quran dan hadis, itu tidak bisa dipisahkan. Al-Quran ini sebagai penjelas ya dari isi Al-Quran. Ya, Nabi langsung dari didikan Allah dan senantiasa berbuat baik, dan tidak didikan formal atau mes yang ada kekurangan. Ya, bahwasanya Nabi itu yang mendidiknya Allah. Maka karena Allah langsung yang mendidik Nabi, akan senantiasa baik apa yang dilakukan oleh Nabi. Kan Nabi pernah dibersihkan dadanya oleh malaikat. Ya, artinya orang yang paling baik di dunia ini, ya tidak ada yang paling baik di dunia ini melainkan hanya Nabi. Berbeda dengan kita, kalau kita itu banyak kalau manusia secara umum yang sekarang ini itu banyak dari didikan formal, yang terkadang didikan formal ini terkadang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, makanya apapun pendidikan kita, ya kalau kita ingin menjadi baik, menjadi akhlak yang baik, harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, dari Al-Quran dan hadis lah ini sudah tergambar itu didikan Allah. Didikan Allah itu melalui Al-Quran dan hadis. Kemudian ya, lembar akhlak yang terpuji yang kedua itu adalah Quran, surat Ahzab itu ayat 21. Ya, ini laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya itu telah ada pada diri Rasulullah, fi Rasulillah. Nah, ini dikatakan apa? Fi Rasulillah. Artinya apa? Nabi itu sebagai Rasul. Nanti kita ada dalam ini itu ada dalam ilmu hadis pembahasan khusus bahwasannya ada posisi Nabi sebagai manusia biasa, ada posisi Nabi sebagai Rasul, ada posisi Nabi sebagai ibu rumah tangga, ada posisi Nabi sebagai penguasa. Kalau posisi Nabi sebagai manusia biasa, yaitu terkadang ada salah. Makanya dikatakan di sini sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu sebagai Nabi, itu sebagai Rasulullah, bukan sebagai manusia biasa. Karena sebagai manusia biasa Nabi juga bisa salah. Posisinya sebagai Rasulullah. Kenapa posisi Nabi sebagai Rasulullah dijadikan sebagai uswatun hasanah? Ya, karena Nabi itu selalu dijaga Allah. Maka Nabi itu selalu maksum, terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat.
Nah, suri teladan bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak itu menyebut Allah. Ya, kita lihat Al-Ahzab 21 ini. Ya, telah ada akhlak Islami yang sempurna. Nah, ini yang katakan uswatun hasanah. Akhlak yang sempurna, yang wajib dipraktekkan dan ditiru dalam semua hal, dalam segala bidang. Baik yang jurusan Anda ekonomi, ya bagaimana ya tata cara ekonomi yang sesuai dengan akhlak Islam itu, akhlak ekonomi yang baik itu, yaitu patokannya adalah hadis Nabi. Baik itu dalam manajemen bisnis syariah, syariah, ya itu itu kan ada akhlak tentang manajemen, ya tentang bisnis, ya itu harus merujuk kepada akhlak Nabi. Ya, inilah yang ditiru dalam semua hal bagi yang ingin selamat di dunia dan akhirat. Maka kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ya tirulah Nabi. Ya, kemudian tafsir dari ayat ini kita lihat meniru mengikuti sikap Nabi di perang Ahzab, kesabaran, keteguhan hati perjuangan dan lain-lain, tantangan bagi sahabat yang khawatir, gelisah dan lain-lain sebagainya. Ya, artinya di sini apapun godaan-godaan, ya godaan-godaan yang terjadi bagi umat Islam, ya seperti contohnya di sini dalam hal perang itu diuji kesabaran. Ya, diuji kesabaran kita mengikuti sunnah Nabi, mengikuti akhlak Nabi, akhlak dalam Al-Quran dan hadis. Keteguhan kita itu diuji. Ya, makanya nanti antara iman dan akhlak itu selalu berhubung. Iman itu yazid wa yangkus, kadang bertambah, kadang berkurang. Akhlak pun begitu. Kadang kita berakhlak baik, kadang kita berakhlak buruk. Ya, maka yang diharapkan di sini istiqamah, konsisten. Sabar kita dalam berakhlak yang baik, punya keteguhan, punya hati yang kuat, perjuangan yang kuat untuk menjadi akhlak yang baik. Dan ini tantangan, ya bukan hanya bagi sahabat, tetapi kepada kita bersama untuk berakhlak yang baik, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, kemudian sumber yang berasal dari Al-Quran yang berhubungan dengan kata akhlak, berhubungan dengan akhlak tercela atau akhlak negatif, akhlak yang buruk. Itu Quran surat Asy-Syu'ara ayat 137. In haza illa khuluqul awwalin. Ya, agama ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Ya, kalau kita lihat ya ayat Asy-Syu'ara 37 in haza illa khuluqul awwalin ini berkaitan dengan kisah Nabi Hud alaihi salam. Yang mana Nabi Hud alaihi wasallam ini menyeru kaumnya ya agar untuk menyembah Allah, sembahlah Allah. Sembahlah oleh kamu Allah. Ya, yang mana umat Nabi Hud ini menyembah dewa-dewa, bukan menyembah Allah. Ya, Nabi Hud ya menyeru kaum Ad ini yang menyembah dewa-dewa ini agar menyembah kepada Allah. Ya, tetapi mereka itu tidak mau, ya tidak mau meninggalkan sembahan-sembahan mereka, masih tetap menyembah dewa-dewa mereka dengan alasan ini, in haza, agama kami ini adalah hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu, menggunakan kata-kata huluk. Ya, makanya kalau secara bahasa, ya kata huluk itu memang bisa diartikan sebagai kebiasaan. Ya, kebiasaan. Tetapi ini yang ayat ini mengarah berhubungan dengan dalil tentang akhlak-akhlak yang tercela, akhlak tercela yang dimiliki oleh Nabi Hud. Adat kebiasaan buruk yang berasal itu dari Nabi Hud. Ya, contoh ini adalah contoh dari moral dan susila yang dalam artian apa? Ya, yang norma susila ini tidak
dapat dijadikan sebagai sumber akhlak karena yang buruknya maksudnya tidak bisa dijadikan akhlak, sebab kalau yang namanya akhlak-akhlak tercela itu ya berusaha dijauhkan di dalam akhlak, tidak bisa dijadikan penjelas dari akhlak-akhlak yang islami. Ya, ini menandakan bahwasanya moral dan sosial ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Norma-norma yang tumbuh dan berkembang berlangsung dari masyarakat adat istiadat ini, ya itu terkadang bertentangan itu dengan syariat Islam, seperti adat kebiasaan yang dimiliki oleh Nabi Hud ini, menyembah para dewa-dewa. Ya, hal yang seperti ini, ya ini nanti terkait dengan fungsi dari akhlak itu sendiri. Ya, kalau kita lihat di sini, ya bahwasanya ya fungsi akhlak terhadap etika, moral dan susila yang telah kita bahas sebelumnya. Kalau fungsi akhlak terhadap moral, akhlak dan susila, yaitu bahwasanya akhlak itu ya sebagai barometer, alat ukur terhadap etika, adat dan susila, etika moral, moral, etika dan susila. Kalau moral, etika dan susila ini bertentangan dengan syariat Islam, itu berusaha dijauhkan ya dari adat, dari akhlak Islam. Ya, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi kalau adat kebiasaan itu sesuai dengan ajaran Islam, itu diambil sebagai penjelas dari akhlak itu sendiri. Nah, dalam kasus yang seperti ini, Nabi Hud ini adalah adat istiadat ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka itu mesti harus dijauhkan. Nah, maka yang namanya moral, etika, dan susila itu harus tunduk dan patuh kepada yang namanya akhlak. Kalau bermanfaat diambil oleh akhlak, tetapi kalau tidak bermanfaat, ya kalau mengarah kepada akhlak yang tercela, ya maka itu ya ditinggalkan dalam hal akhlak. Tetapi kalau moral, susila, etika itu mengarah kepada akhlak yang baik, maka bisa diambil. Nah, ini teorinya. Ya, contoh kekurangan dari mes, moral, etika, dan susila. Ya, simbol fanatik. Apa contohnya sini? Simbol fanatik mengikuti adat kebiasaan dari nenek moyang, yang mana adat kebiasaan nenek moyang ini bertentangan dengan akhlak positif. Ya, kalau yang positif, kalau yang hal-hal yang positif adat kebiasaannya, maka akan diikuti. Tetapi kalau adat kebiasaannya negatif, itu akan dijauhi. Dan kasus ini, ya contoh akhlaknya di sini adalah negatif, maka itu harus kita jauhi di sini. Ya, sumber yang kedua itu adalah hadis. Ya, lebih banyak itu dalam bentuk praktis. Apa yang dikatakan itu sebagai hadis? Ya, hadis adalah ma'udifa ilan nabi min qaulin aw fi'lin aw takririn. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik perkataan, perbuatan atau ketetapan. Ya, nanti ada tambahan baik sikap atau perilaku nabi ataupun keadaan nabi itu. Ya, yang kalau kita fokuskan kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak, ya berarti hadis-hadis yang membicarakan tentang akhlak yang dimiliki oleh Nabi. Ya, kita lihat di sini, hadis itu merupakan implementasi konkret, artinya ada wujud nyata. Wujud nyata atau jabaran fungsional praktikal itu dari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bentuk praktek dari Al-Quran. Makanya cara membumikan Al-Quran, bentuk praktis dari Al-Quran ini adalah hadis
Nabi. Ya, karena di dalam hadis Nabi inilah terdapat penjelasan-penjelasan Al-Quran. Khususnya dalam materi kita ini banyak hadis-hadis Nabi yang menjabarkan tentang ayat-ayat terkait dengan akhlak. Di dalam Al-Quran membahas ayat-ayat tentang akhlak, nanti kemudian dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi yang juga berkaitan dengan akhlak. Ya, ini yang dikata bentuk konkret, bentuk nyata, ya, wujud nyata, ya, jabaran fungsional atau bentuk menjelaskan, bentuk penjelasan secara praktis ya dari Al-Qur'an itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, makanya dalam kehidupan sehari-hari yang kita jadikan idola itu ya bukan K-pop, bukan artis Korea dan lain sebagainya, ya artis-artis dan lain sebagainya. Jadi idola itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, sebagai Nabi kita. Nah, dan juga pewaris dari Nabi. Al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris dari Nabi. Itulah yang harus kita ikuti dan kita pedomani. Nah, dari A sampai Z itu semuanya ada di dalam hadis Nabi. Ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dibahas di dalam hadis Nabi. Ya, prinsip yang terdapat di dalam hadis itu adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Aisyah, ya, zahir lahir fisik jasmani batin jiwa rohani dan mental. Ya, kita harus mendengar dan patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Apa yang dilakukan Nabi itulah yang kita tiru. Ya, baik zahir ataupun lahir secara zahirnya, baik secara tampak, yang mana di hadis itu sangat banyak yang menggambarkan tentang akhlak-akhlak yang mesti harus kita tiru dari Nabi. Ya, itu kenapa? Kan ada timbul analisanya, pertanyaannya, kenapa kita harus mengikuti akhlak Nabi? Ya, kenapa akhlak Nabi itu yang paling utama dari pada yang lain selainnya? Ya, karena itu teruji, terbukti, lulus akhlak paling sempurna di antara umat manusia. Ya, secara ilmiah kita lihat seperti Michael Hart yang menempatkan Nabi itu tokoh pertama, tokoh paling berpengaruh di dunia itu sepanjang zaman. Ya, penyebar agama Islam dan penguasa Arab yang menulis buku tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Ya, Michael Hart ini menempatkan Nabi Muhammad sebagai nomor 1 tokoh paling berpengaruh di dunia. Ya, dan itu berkenaan dengan buku yang Michael Hart ini, yaitu dikenal sebagai seorang yang non-Muslim. Nah, kemudian ilmiah itu sejarah hidup Rasulullah, rekor dunia itu sebagai buku yang paling banyak ditulis di dunia. Ya, kalau kita 1000 lebih. Kalau kita melihat di Google umpamanya, kita ketik sejarah hidup Rasulullah, buku-bukunya di Google Book, ya itu ribuan lebih buku-buku yang mengarang tentang Nabi. Tidak ada satupun ya buku yang menandingi banyaknya karangan-karangan tentang sejarah tokoh di dunia yang melebihi dari Nabi Muhammad. Nah, makanya kalau dikatakan Guinness Record, ya di sini Nabi itu sebagai rekor dunia, sebagai buku yang paling banyak ditulis dalam dunia berkenaan dengan sejarah hidup Rasulullah. Nah, itu secara ilmiahnya, baik ditulis oleh non-muslim ataupun yang muslim itu sendiri. Kemudian ilmiah, ya secara ilmiahnya, kenapa kita menjadikan hadis Nabi sebagai patokan dalam bidang akhlak? Ya, Nabi itu adalah suri teladan.
Suri teladan itu telah dibekali akhlak-akhlak yang positif, yaitu di semua bidang. Ya, baik itu sebagai kepala negara atau Nabi sebagai contoh kepala negara yang baik. Baik dalam hal agama, apalagi ya, baik dalam keluarga. Nabi itu sebagai contoh ya kepala keluarga yang baik dan lain-lain sebagainya. Dan contoh bagi seluruh umat manusia, terbaik di umat manusia. Ya, kemudian itu secara ilmiah juga itu diakui kawan maupun lawan. Nabi itu sebagai seorang yang sidik, amanah, rasyid, tablik, dan mempunyai sifat-sifat positif lainnya. Ya, tidak mempunyai kekurangan. Baik pada masa Nabi itu kecil, remaja, dewasa, atau tua, ya itu diakui sidik sifat terpujinya. Baik ketika kecil, remaja, dewasa, ataupun sebagai tua. Maka Nabi ketika Nabi remaja itu bisa sebagai patokan Nabi kita untuk berakhlak baik sebagai remaja. Kita sebagai seorang dewasa, sebagai yang dikatakan dewasa itu bisa berpatokan kepada Nabi. Yang kecil juga bisa berpatokan kepada Nabi di waktu Nabi kecil. Bagaimana sikap Nabi ketika Nabi kecil. Ya, kemudian secara keimanan, yang namanya Nabi itu adalah pilihan dari Allah. 100 miliar lebih manusia. Entah berapa pastinya jumlah manusia itu. Yang jelas 100 miliar lebih ya manusia. Dan itu diseleksi. Diseleksi itu menjadi para nabi. Lebih dari 1000 nabi. Ya, baik yang diketahui atau yang tidak kita ketahui. Itu di riwayat itu menyatakan ada yang mengatakan lebih dari 1000, ada yang kurang dari 1000 nabi. Entah berapa jumlah nabi. Ya, dari 100 miliar orang lebih diseleksi menjadi 1000 nabi lebih. Kemudian dari 1000 nabi itu diseleksi menjadi 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Dari 25 nabi dan rasul itu wajib kita ketahui, dipilih 5 rasul ulul azmi. Ya, dari 5 rasul ulul azmi ini pilih satu, yaitu Rasulullah. Itu dari segi keimanan. Dari segi keimanan kedua itu kita lihat ya bahwasanya disebutkan dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil disempurnakan oleh Al-Quran pernyataan resmi. Ya, bahwa seperti di Injil ya akan datang seorang nabi namanya Ahmad. Ya, itu adalah Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang Nabi ini senantiasa mengikuti petunjuk Al-Quran. Nabi itu hafal Al-Quran, paham makna-makna Al-Quran, dan tidak hanya sekedar paham, tetapi juga mempraktekkan isi-isi yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, kita bahas di sini hadis-hadis berkaitan dengan sumber ajaran akhlak. Hadis pertama itu adalah innama bu'astu liutammima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya aku diutus ya untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya, di sini adalah fungsi dari akhlak itu sendiri adalah untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak manusia. Ya, itu fungsi diutusnya Nabi. Itu fungsinya hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak. Nah, hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak ini gunanya untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak manusia. Dari awalnya jahiliyah, yang mana pada zaman Nabi itu zina itu di depan mata itu biasa, dan menuruti hawa nafsu dan lain sebagainya, ya berubah minaz zulumat ilan nur, dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kemaksiatan, itu berubah minaz zulumat ilan nur, kepada cahaya, menjadi umat yang mendapat rekor umat terbaik akhlaknya itu di dunia. Ya, kita lihat di sini ya bahwasanya dalam agama Islam itu di bidang akhlak itu menempati posisi yang sangat penting sekali.
Ya, perhatian hadis terhadap akhlak itu sangat memperhatikan sekali, menempatkan posisi yang sangat penting sekali bagi diri manusia itu sendiri. Ya, akhlak itu merupakan pokok atau esensi atau dasar sebagai ajaran Islam yang di samping akidah dan syariah. Ya, sehingga dengan akhlak itu akan terbina mental dan jiwa manusia untuk memiliki ya hakikat manusia yang tinggi. Artinya adalah menjadikan manusia menjadi insan kamil, insan yang sempurna, baik sempurna di hadapan manusia ataupun sempurna di hadapan Allah. Ya, lebih baik daripada malaikat. Ya, dalam arti apa? Ya, sebaik-baik makhluknya itu adalah manusia. Ya, malaikat ya kenapa mereka itu patuh taat kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat? Ya karena mereka tidak memiliki hawa nafsu. Sedangkan kalau manusia itu memiliki hawa nafsu. Kalau dia pandai menundukkan hawa nafsu itu, ya dia derajatnya itu lebih tinggi daripada malaikat. Inilah yang diharapkan, ya, agar dengan ada akhlak yang berasal dari hadis Nabi ini membina mental dan jiwa kita sebagai manusia agar menjadi insan kamil, memiliki hakikat kemanusiaan yang tinggi. Ya, dengan akhlak itu akan dilihat ya bagaimana corak dan hakikat kita sebagaimana insan kamil. Ya, dengan akhlak itu akan dilihat bagaimana hakikat kita itu sebagai manusia yang sebenarnya. Ya, hadis yang ini innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, aku diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Hadis ini adalah mengisyaratkan ya bahwa akhlak itu merupakan ajaran yang diterima Rasulullah itu dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi umat yang pada saat itu dalam kejahilian di mana manusia mengagungkan hawa nafsu dan sekaligus menjadikan hawa hamba sebagai hawa nafsu. Hawa nafsu itu dijadikan sebagai hamba, itu pemuja hawa nafsu. Ya, inilah yang menjadi alasan itu kenapa akhlak menjadi sebagai syarat. Nah, sebagai syarat menjadikan insan kamil. Nah, karena insan kamil ini adalah sebagai kekuatan, ya, power, kebaikan bagi diri seseorang itu, baik kebaikan kepada Tuhannya atau kebaikan kepada manusia. Nah, makanya yang akhlak mulia itu harus tertanam di dalam diri kita, harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam prosesnya pembinaan akhlak yang diajarkan oleh Nabi, ya, sangat banyak hadis-hadis itu yang menuntun kita sebagai umat manusia untuk memiliki sikap mental dan kepribadian sebaik yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Ya. Pembinaan atau pendidikan atau penanaman ya, nilai-nilai akhlak yang baik yang ditanamkan itu di dalam hadis, itu kalau dikaji lebih lanjut itu sangat tepat bagi kita sebagai anak kuliahan, ya, agar tidak mengalami penyimpangan-penyimpangan. Menyimpang, jangan sampai kita menyimpang dari ajaran Al-Quran, dari ajaran Al-Quran dan hadis. Ya, dengan demikian maka pembentukan akhlak kita itu sebagai mahasiswa itu dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh, ya, dalam rangka membentuk diri kita sebagai manusia dengan menggunakan sarana pendidikan yang ada di kampus, pembinaan yang terprogram dengan baik yang ada di kampus dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, ya, kita menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab, mahasiswa yang memiliki jiwa yang mana jiwa ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis.
Ya, kita punya potensi rohaniyah yang dapat kita ungkapkan ya kepada diri kita, yang menjadikan diri kita itu manusia yang ya, dapat dibina ya secara optimal ya, dengan tentunya dengan cara dan pendekatan yang tepat, menjadikan kita sebagai insan kamil. Hadis selanjutnya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanahum khuluqan wa khiyarukum li nisaikum khuluqan. Ya, artinya ya orang ya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum mukminin yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya, ahsanuhum khuluqan. Dan wa khiyarukum, dan orang yang paling baik di antara kalian itu adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Ya, diulangi lagi. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum mukminin yang paling sempurna imannya ya itu adalah orang yang akhlaknya yang paling baik, dan yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Ya, yang ya di sini adalah antara akhlak dengan akidah ya, dengan keimanan ini terdapat hubungan yang sangat kuat sekali ya, karena akhlak yang baik itu sebagai bukti dari keimanan, dan akhlak yang baik pula bukti dari keimanan ya, saling keterikatan hubungan antara akhlak ya, sebab dengan iman ya, bukti lemah dan kuat atau sempurnanya iman ini sangat dipengaruhi oleh akhlak. Ya, kalau akhlaknya kurang, berarti imannya juga lemah. Akhlaknya lemah. Kalau akhlaknya kuat, sempurna, makanya imannya juga akan sempurna. Saling berkaitan antara akhlak dengan iman. Saling punya keterkaitan. Harus lebih baik terhadap yang lebih dekat dengan kita. Artinya kita harus mendahulukan itu lebih baik. Kepada siapa yang lebih dekat dengan kita? Siapa yang lebih dekat kepada kita? Ya, contohnya suami, istri, orang tua, anak, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, di dalam hadis di atas itu dibahas di sini persoalan akhlak dan iman. Nah, itu diibaratkan seperti pohon. Ya, pohon itu adalah imannya, dan buah dari pohon itu ini adalah akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Ya, pohon keimanan. Akhlak itu umpamanya buah pada pohon iman. Nah, ini contoh dari pohon iman. Sedangkan akhlak itu adalah adalah buah pada pohon iman. Nah, ini buahnya. Buahnya ini kan di atas kan buahnya. Ini adalah buah dari pohon iman. Nah, akar tunjung ya pada pohon itu adalah persoalan iman. Nah, ini akarnya. Akar ini adalah persoalan akidah, rukun iman, persoalan keimanan. Ya, sedangkan batangnya adalah rukun Islam. Yang batangnya ini batang pohon ini adalah rukun Islam. Nah, adalah ibadah atau azas Islam. Apa saja di dalam rukun Islam, yaitu sholat, puasa, zakat, haji, ya, syahadat. Nah, itu contoh-contohnya. Ya, seperti ibadah itu ada ibadah mahdoh dan ada juga ibadah ghairu mahdoh. Ya, kemudian ya dahannya adalah persoalan fardu kifayah. Ini dahannya.
Ya, dahannya di sini ini adalah persoalan fardu kifayah. Kemudian rantingnya itu umpama amalan-amalan sunnah. Yang rantingnya ini ranting pohon. Yang ranting ini adalah persoalan ibadah sunnah. Ya, ibadah sunnah. Ya, manakala akhlak adalah buahnya, dan akhlak ini adalah buahnya, buah dari pohon keimanan. Nah, sesungguhnya revolusi akhlak inilah yang dinantikan oleh manusia kini. Nah, inilah yang diharapkan. Dengan dasarnya adalah iman, kemudian dengan iman kita beribadah kepada Allah, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya, revolusi akhlak ini yang dinantikan oleh manusia kini, manusia zaman modern, zaman kontemporer saat sekarang ini, zaman now saat sekarang ini. Hanya dengan inilah kemajuan teknologi dan ketinggian tamadun materi akan dapat menjamin kesejahteraan hidup pada saat yang akan datang. Ya, seperti inilah yang diharapkan itu di dalam hadis yang kita bahas ini, hadis tentang akhlak ini, yaitu ya kita sejahtera, hidup bahagia baik di dunia atau di akhirat. Inilah adalah bekal bagi kita agar kita bahagia ya baik pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Ya, dengan keimanan inilah yang nantinya akan muncul akhlak. Makanya jelas di dalam hadis itu banyak hadis yang menghubungkan antara iman dengan akhlak. Ya, seperti contoh yang di atas tadi. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling akhlaknya paling baik di antara mereka. Ya, ini contoh. Tidaklah kamu perhatikan, yaitu bagaimana Allah telah berbuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Nah, ini contohnya. Makanya kita kalau akhlak kita ingin baik, ya ibadah kita ingin baik harus didasari dulu dengan iman. Kuatkan keimanan kita, rukun iman kita, ya agar kita nanti menjadi akhlak yang baik, menjadi manusia yang sempurna. Ya, kuatkan ibadah kita dulu. Dengan ibadah ini akan menghasilkan akhlak, pohon itu akan menghasilkan buahnya yang kuat keimanannya, kuat ibadahnya, ya baik ibadah sunnah atau wajib atau fardu kifayah, inilah yang akan menghasilkan buah. Ya, kalau ini tidak kuat imannya, otomatis ya tidak akan dapat buahnya. Ya, tidak akan mendapatkan akhlak. Maka tidak bisa dipisahkan antara akidah dengan akhlak. Ya, saling berhubungan. Ya, kita kuatkan akhlak kita, kuatkan keimanan kita. Ya, yang mana keimanan itu kadang yazid wa yanqus, kadang berkurang, kadang bertambah. Ya, kita harus menambahnya setiap saat, meningkat keimanan kita. Ya, agar di sini akhlaknya juga meningkat. Ya, agar buah dari pohon keimanan itu banyak, yaitu akhlak kita itu semakin terpuji. Dengan keimanan sempurna, ibadah kita juga sempurna, akhlak juga kita sempurna. Itu yang diharapkan. Akhlak itu menjadi syarat penyempurna keimanan seseorang, karena keimanan yang sempurna yaitu mampu menjadi sebagai power, sebagai kekuatan kebaikan itu dalam diri seseorang. Baik kebaikan secara vertikal dalam artian kebaikan kepada Allah ataupun kebaikan kepada sesama makhluk. Ya, artinya keimanan itu mampu menggerakkan seseorang untuk senantiasa berbuat baik. Ya, baik kepada sesama manusia atau berbuat baik kepada Sang Pencipta, Sang Holik.
Ya, kemudian hadis yang ketiga, an Aisyah qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal mu'minu yudriku bi husni khulqihi darajat qa'imil laili sha'imin an-nahar. Ya, artinya hadis yang diriwayatkan itu dari Aisyah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang sempurna keimanannya yudriku bihusnil khuluq darajatan qa'imil lail, ya, orang yang memiliki akhlak yang baik itu derajatnya itu lebih tinggi ya daripada sholat semalam suntuk dan puasa sehari penuh. Ini menyatakan bahwa derajat atau pahala akhlak itu lebih baik daripada ibadah-ibadah tertentu. Ya, yang ya amal kebaikan, akhlak yang dimiliki, perbuatan baik yang dimiliki seseorang itu terkadang lebih tinggi derajatnya itu dari pada sholat malam atau puasa sehari penuh. Itu Musnad Ahmad bin Hambal. Ya, ini hadis ini menyatakan tentang keutamaan akhlak. Ya. Kemudian kita membahas di sini adalah berkenaan dengan akal. Akhlak pengertian itu adalah pemikiran, logika, ra'yu, pendapat, rasio, penalaran, perenungan, pengembangan, dan lain-lainnya. Ya, kalau di sini adalah berarti ayat yang membahas tentang akhlak atau hadis-hadis yang membahas tentang akhlak yang nanti dijelaskan oleh akal, dijelaskan berdasarkan penalaran, dijelaskan ayat-ayat tentang akhlak atau ayat-ayat tentang hadis itu dijelaskan melalui perenungan, pengembangan akhlak yang nanti akan dikembangkan, akan dipikirkan oleh akal ini sendiri. Jadi fungsi akal di sini menjelaskan ayat atau hadis tentang akhlak. Kemudian peran definisi fungsi akal terhadap Al-Quran dan hadis, terhadap wahyu. Ya. Fungsi akal itu alat, ya, alat untuk menjabarkan Al-Quran dan hadis. Akal alat untuk menjabarkan, mengoperasionalisasikan, ya, alat untuk mempraktekkan, ya, Al-Quran dan hadis, ya, alat untuk ya menjelaskan ketentuan akhlak itu dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai akal, sebagai alat untuk mempraktekkan ketentuan akhlak dalam Al-Quran dan hadis. Ya, dengan akal kita akan dapat mencontohkan ya ketentuan-ketentuan akhlak baik dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian peran fungsi Al-Quran dan hadis atau wahyu terhadap akhlak. Ya, kalau Al-Quran dan hadis ini memberi batasan-batasan umum terhadap akal. Ya, kenapa? Karena akal ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya, makanya ada batasan-batasan umum terhadap akal. Ya, kemudian memberikan batasan-batasan umum dan universal agar akal tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur, agar akal itu tidak sesat, agar Al-Quran dan wahyu itu sebagai alat agar akal itu sejalan sesuai dengan nilai Islam. Ya. Kemudian akal, Al-Quran dan hadis ini adalah mengambil yang bermanfaat, yang berasal dari akal, dari pemikiran akal. Ya, kalau ada yang baik dan ada yang sejalan atau sesuai dengan nilai Islam, ya maka diambil itu dari akal ini sendiri, dari etika, moral, dan susila. Ya, kalau etika, moral, dan susila ini yang berasal dari pemikiran akal ini positif, ini baik, ya sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka ini akan diambil oleh Al-Quran dan hadis sebagai penjelas ya terhadap ketentuan
akhlak di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi kalau seandainya terdapat pada moral, etika, susila, adat kebiasaan, kalau terdapat di dalamnya hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang zalim, hal-hal yang tidak sejalan dan tidak sesuai dengan nilai Islam, hal-hal yang sesat, maka itu yang namanya Al-Quran dan hadis akan meninggalkan yang tidak bermanfaat, meninggalkan yang buruk yang terdapat dari hasil pemikiran akal seperti moral, etika, dan susila. Kemudian kita lihat di sini fungsi peran Al-Quran dan hadis terhadap akhlak. Ya, fungsi dan atau peran Al-Quran dan hadis terhadap akhlak adalah Al-Quran dan hadis ini sebagai sumber, sebagai prinsip, sebagai dasar pokok ajaran akhlak. Ya, sebagai sistem moral yang bertitik pada ajaran Islam. Nah, itu fungsi peran Al-Quran dan hadis terhadap akhlak. Fungsi peran Al-Quran dan hadis terhadap akhlak yang kedua, ini sebagai standar nilai. Memberikan sifat positif atau negatif terhadap sesuatu hal, sesuatu perilaku. Ya, sebagai Al-Quran dan hadis ini sebagai alat ukur ya terhadap akhlak itu sendiri. Nah, kalau seandainya itu termasuk positif, maka perbuatan manusia itu termasuk hal yang positif sejalan dengan Al-Quran dan hadis, maka ini akan dijadikan pegangan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti di Minang umpamanya ada istilah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Ya, itu sesuai logo yang seperti ini. Ya, ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka ini akan bisa dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian kalau ada hal-hal yang buruk, ya kalau Al-Quran dan hadis memberikan sifat yang negatif terhadap sesuatu perbuatan manusia, maka itu harus dijauhi. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran dan hadis itu sebagai standar nilai yang memberikan sifat positif dan sifat negatif terhadap suatu perbuatan. Makanya kalau kita di sini di MBS, Manajemen Bisnis Syariah, atau di ekonomi Islam, kalau ada konsep gagasan atau teori ekonomi, teori manajemen, teori bisnis ini yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya harus kita jauhi. Kalau ada konsep atau gagasan atau teori yang terdapat pada manajemen bisnis syariah atau ekonomi Islam itu yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis, harus kita jadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang dimaknai dengan gerakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, itu adalah sebagai pedoman hidup. Ya, Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup umat manusia dalam menjelaskan kriteria baik dan buruknya perbuatan manusia. Etika, moral, dan susila itu, baik atau tidak, kriterianya itu terdapat pada Al-Quran dan hadis. Ya, ekonomi yang Anda pelajari, itu baik atau buruknya, ini standar nilainya itu Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dan hadis inilah yang akan memberikan kriteria, memberikan penilaian terhadap perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan, atau terhadap etika-etika ekonomi, etika bisnis, etika manajemen, ya semua itu akan dinilai oleh Al-Quran dan hadis. Kalau positif dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari, kalau negatif itu akan ya harus kita jauhi. Apa yang harus kita jauhi? Ya, ide, gagasan, konsep, teori berkenaan dengan ekonomi atau berkenaan dengan manajemen bisnis yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, kemudian sebagai kesimpulan, ya, kalau kita lihat ya Al-Quran dan hadis itu sebagai sumber ajaran Islam, ya di dalam Al-Quran dan
hadis ini konsepnya itu mengarah kepada kebajikan yang mutlak, yang akan selalu benar. Apapun yang bertentangan dengan konsep ide teori yang terdapat pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber akhlak ini, maka itu harus dijauhi. Nah, akan diluruskan oleh ajaran agama Islam, akan diarahkan minazulumat ilan nur, dari hal-hal yang negatif, ide-ide yang negatif, ide-ide yang gagasan konsep yang negatif, itu akan diberikan pencerahan oleh Al-Quran dan hadis dengan sistem akhlaknya ke arah nur, ke arah yang lebih baik. Makanya kita dalam berbisnis, bermanajemen, ya, kita harus menggunakan ide, gagasan, konsep yang sesuai dengan syariat. Ya, Islam itu telah mengarahkan akhlakul karimah, baik itu perorangan atau masyarakat, itu pada setiap keadaan. Oleh karena itu, wajib bagi pemiliknya melaksanakan terus-menerus dan berkesinambungan. Ya, dimanapun kalau Islam mengatakan riba itu salah, ya mau dimanapun kita harus konsisten, ya, tidak melakukan yang namanya riba, tidak akan berbuat riba, tidak akan mengikuti sistem riba. Ya, inilah yang membedakan antara manajemen bisnis perbankan syariah, ya, atau ekonomi Islam dengan jurusan-jurusan konvensional lainnya. Ya, standarnya adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau konsep sumber akhlak dari Al-Quran dan hadis ini mengarahkan kepada kebaikan yang menyeluruh. Ya, akhlak Islami itu menjamin kebaikan untuk seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam ini, rahmatan lil alamin. Makanya ekonomi dunia saat sekarang ini banyak mengarah kepada prinsip-prinsip Islam, karena prinsip Islam inilah yang ada jaminan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Sedangkan kalau prinsip ekonomi umum atau ekonomi konvensional atau perbankan konvensional itu belum ada jaminannya. Yang dijamin oleh Allah adalah sistem-sistem yang Islami, sistem ekonomi yang Islami, sistem perbankan yang Islami, itu yang dijamin sendiri oleh Al-Quran dan hadis. Ya, yang sistem yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis maksudnya. Ya, kemudian kalau kita lihat Al-Quran dan hadis, ya, sebagai sumber akhlak dari segi kemampuannya, akhlak Islami ini menjamin kebaikan yang mutlak dan sesuai pada ilmu dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Ya, akan pemikiran-pemikiran Islam tentang ekonomi, tentang bisnis nantinya ini akan sesuai dengan ya, kalau baik pasti akan sesuai dengan prinsip yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian ya, prinsip Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber akhlak itu adalah kewajiban yang mesti harus kita penuhi. Ya, akhlak yang bersumber dari agama Islam ini wajib kita ditaati oleh setiap muslim. Karena apa? Karena mencapai seluruh aspek kehidupan. Ya, apapun jurusan Anda, ya semuanya ada teorinya, konsep gagasannya, semuanya itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Tinggal Anda kembali kepada Al-Quran dan hadis, menelusurinya, memahami tafsir, memahami hadis, memahami ilmu-ilmu agama, dan mengintegrasikan antara ilmu ekonomi yang sifatnya umum kepada ilmu agama. Integrasikan antara ilmu ekonomi dan ilmu agama, terciptalah ekonomi Islam. Nah, integrasi antara manajemen bisnis dengan agama Islam, terciptalah manajemen bisnis syariah. Itu saja dari Bapak. Kalau ada salah dan jangan Bapak mohon maaf, dan Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.